Anda kembali di Antv Morning. Pemirsa, 3 rekan Peggy telah diperiksa Polda Jawa Barat pada Jumat pekan lalu. Ketiga saksi, yakni Peggy Setiawan, tidak terlibat dalam tragedi pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Menurut keterangan saksi saat kejadian, Peggy sedang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Untuk proses pemeriksaan, polisi juga telah menyita ponsel milik 2 rekan Peggy, yakni Suharsono dan Suparman. Kuasa hukum juga tengah mengupayakan pra-peradilan demi membatalkan status Peggy sebagai tersangka. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah tergabung dengan kuasa hukum Peggy, Tony RM, melalui sambungan Zoom. Ya, halo, selamat pagi, Pak Tony. Selamat pagi, Pak Tony. Selamat pagi. Ya, Pak Tony, kami ingin meminta update hari ini. Seperti apa untuk proses selanjutnya upaya hukum yang dilakukan dalam hal ini adalah pra-peradilan. Boleh disampaikan update-nya seperti apa? Ya, insya Allah dalam waktu minggu ini, kami penasihat hukum Peggy Setiawan akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan ini dilakukan mengingat satu, klien kami Peggy Setiawan itu tidak pernah merasa melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh penyidik. Yang kedua, dengan ditetapkannya tersangka, ya, di mana sebelumnya didahului juga dengan penangkapan, kemudian dilakukan penahanan, ya, ini kami akan uji, ya, melalui gugatan pra-peradilan. Apakah penangkapan, penetapan tersangka, juga penahanan itu sah atau tidak? Kami akan tempuh sesuai dengan mekanisme hukum, yaitu mengajukan gugatan pra-peradilan. Begitu, Pak. Baik, ini kalau kita menghitung mundur 2 minggu setelah Peggy ditetapkan oleh Polda Jabar sebagai tersangka dan pra-peradilan baru akan dilakukan minggu ini. Apakah ada kendala sebenarnya, Pak Tony, untuk pengajuan pra-peradilan dan seperti apa bukti-bukti yang sudah dipersiapkan kesiapannya hingga saat ini oleh tim kuasa hukum? Oke, yang paling mendasar adalah pertama, ini dipastikan salah tangkap, ya, salah orang. Karena berdasarkan putusan pengadilan atas nama terdakwa 8 terdakwa yang telah diputus tahun 2016 dan 2017, yang kini mereka sudah menjalani hukuman, sudah menjadi terpidana, itu dalam putusan mereka tidak ada satupun, ya, ciri-ciri yang mengarah kepada Peggy Setiawan. Dan tidak ada satupun barang bukti yang disita itu mengarah kepada Peggy Setiawan, milik Peggy Setiawan. Jadi, seperti barang bukti motor Suzuki Smash yang disita itu. Dalam putusan pengadilan atas nama 8 terdakwa yang sekarang sudah menjalani itu, tidak ada barang bukti yang disebutkan oleh para terdakwa itu, yaitu berupa motor Suzuki Smash, itu tidak ada. 7 sepeda motor yang digunakan oleh 11 pelaku itu tidak ada motor Suzuki Smash. Nah, kemudian dari keterangan AF, ya, AF itu tahun 2016 memang dalam putusan pengadilan tidak ada saksi yang namanya AF. Tetapi ada saksi yang namanya Rudiana, bapaknya Eki, bapaknya Muhammad Eki, korban lelaki itu, anak laki itu. Mereka, ya, Pak Rudiana mengakomodir atau mengambil keterangan dari AF, ya. Jadi Rudiana bercerita bahwa ia tidak tahu pada saat kejadian itu berada di rumah. Dikabari anaknya ada di RSUD Gunung Jati dalam keadaan meninggal dunia. Nah, kemudian karena luka-lukanya itu tidak wajar bahwa itu kecelakaan, kemudian Pak Rudiana dalam kesaksiannya itu pergi ke Polsek Talun untuk mengecek kendaraan atau sepeda motornya, dan tambah curiga bahwa itu bukan kecelakaan tunggal. Kemudian menemuilah saudara Aep. Saudara Aep inilah yang menunjukkan beberapa pelaku yang menurut
AF itu ada di sana ya. Kemudian ditangkaplah, diamankanlah pelaku tersebut yang kemudian berjumlah 11 orang. Nah, dari 11 orang itu tidak ada mengarah ya, inisial ke Peggy Setiawan. Yang ada adalah Peggy alias Peron. Ya. Okay. Nah, kemudian setelah putus, ditindaklanjutilah setelah rame oleh Polda Jawa Barat. Peggy alias Peron itu dengan ciri-ciri rambutnya keriting, kemudian umurnya 22 tahun pada tahun 2016 dan tahun 2024 umurnya 30 tahun, tinggi badannya 160 cm, tinggal di Banjarwangunan, Mundu, Cirebon. Nah, ciri-ciri tadi itu tidak dimiliki oleh Peggy Setiawan. Masa sih Polda Jawa Barat tidak profesional dalam menindaklanjuti putusan pengadilan untuk menetapkan DPO? Saya yakin Polda Jawa Barat profesional. Artinya ciri-ciri itu sudah ditentukan ketika DPO sudah disebarkan. Lantas kemudian yang ditangkap adalah Peggy Setiawan yang ciri-cirinya rambutnya tidak keriting, kemudian tinggalnya tidak di Banjarwangunan, melainkan di Kepongkongan, Kecamatan Talun. Itu artinya ini salah orang. Baik. Nah, oleh karenanya dari ciri-ciri tersebut kami pastikan itu salah tangkap nanti di